세상이 얼마나 넓은지. 아이고, 왜 이렇게 얇게 입었어? 모르겠네. 뭐 요즘 그러게. Film The Bow tahun 2005 bercerita tentang seorang kakek tua 60 tahun yang hidup di atas kapal sama seorang cewek cantik berusia 16 tahun yang ia besarkan sejak kecil. Hari-hari si kakek hidup dengan rencana akan menikahi gadis itu saat ia berusia 17 tahun. Apakah si kakek berhasil dan bisa membuka segel apemnya? Langsung saja kita bahas alur filmnya. Awal film memperlihatkan kapal nelayan di tengah laut. Kapal itu disewakan untuk orang-orang yang akan memancing di laut. Kakek itu adalah pemilik kapal tersebut. Di sana juga ada gadis baru puber, sebut saja Sri. Pemancing menyangka gadis itu adalah cucu kakek. Namun para pemancing selalu mencuri-curi kesempatan untuk menggoda Sri. Namun kakek selalu mengawasinya dan menjaganya. Di kalangan pemancing, kakek juga terkenal bisa meramalkan nasib seseorang. Meramal dengan cara yang unik, menggunakan busur dan anak panah. Kakek bisa meramalkan seseorang tentang bisnis, masa depan, karir, jodoh, dan lain-lain. Suatu hari, pemancing berambut kribo meminta kakek untuk meramalkan nasibnya dengan menggunakan metode anak panah, dan Sri berayun-ayun menggunakan ayunan. Kakek pun mulai melakukannya. 아니 무슨 뭔 놈의 총을 저렇게 위험하게 봐. Hasil ramalan itu tidak sesuai dengan harapan si pemancing kribo, sehingga dia sedikit marah. Menjelang azan maghrib, kakek mengantarkan ke darat menggunakan perahu kecil. Setiap hari berada di kapal tanpa teman, Sri selalu memainkan busur panah. Dia terlihat pro player menggunakan busurnya. Setiap malam, sebelum tidur, kakek selalu membersihkan punggung Sri. Wih, ini sih kesukaan cowok. Kalian pasti mau kan kalau disuruh gantiin kakek? Hanya tinggal beberapa minggu lagi menuju hari pernikahan dan kakek bisa membuka segel apemnya Sri. Saat Sri tertidur, kakek mengukur badannya untuk membeli gaun yang cocok. Hayo, lihat apa kalian? Semua cowok pasti melihat satu bagian. Yang nggak ngaku Sherlock tak parani. Pagi harinya kakek kembali dengan membawa setelan baju pernikahannya dengan Sri. Ya, beginilah kehidupan setiap harinya. Tidak ada kata bosan bagi Sri, meski setiap harinya hanya melakukan hal yang sama. Hal yang selalu membuat Sri antusias adalah menyambut kedatangan kakek yang membawa para pemancing baru setiap harinya dari darat. Hingga pada hari itu, mereka kedatangan 2 orang pemancing. Sri yang belum pernah melihat kamera dalam hidupnya begitu tertarik melihatnya. Lalu Sri diajak untuk berfoto bersama. Tentu saja dia begitu senang. Namun, ajakan itu hanyalah modus agar kedua pemancing ini bisa lebih dekat dan jelas melihat Gunung Semeru kembarnya. Melihat itu, kakek tua cemburu buta, lalu menggunakan busurnya untuk memperingatkan mereka berdua. Akan tetapi, kedua orang ini langsung membuat rencana untuk menyingkirkan kakek. Kakek ditangkap dan diikat, kemudian mereka mengejar Sri. Kelincahan Sri dan pengetahuannya akan seluk-beluk kapal membuatnya mampu dengan mudah lolos dari kejaran dan bersembunyi di dek bawah kapal. Singkat cerita, Sri berhasil menyelamatkan kakek dan mengusir kedua pemancing itu. Hari berikutnya,
kakek menjemput 5 orang pemancing lain. Salah satunya seorang lelaki muda, tampan, dan juga seumuran dengan Sri. Sebut saja dia Udin Penyok. Sri jatuh hati saat pertama kali melihat Udin, dan kakek mengetahui hal tersebut. Saat Udin mendengar lagu Jackson, Sri langsung menghampiri Udin dan merebut earphone yang sedang digunakan. Udin menanyakan beberapa hal, tetapi Sri tidak menjawab satupun dari pertanyaan itu. Sementara itu, kakek mengawasi mereka dari atas kapal. Singkat cerita, Udin akan pulang karena nanti malam di rumahnya akan ada acara dangdutan. Udin memberikan earphone full lagu Jackson Karnaval miliknya kepada Sri. Saat Sri mendengarkan lagu DJ remix Cicak-Cicak di Dinding, si kakek malah merebutnya. Kemudian memindahkan baju pernikahan ke dalam lemari. Lalu kakek memperbaiki mesin kapal yang suaranya kayak beat ember. Karena cemburu, dia berniat berpindah lokasi semakin ke tengah laut. Tentunya dia tidak ingin rencana yang telah lama dia buat gagal begitu saja. Selama bertahun-tahun, untuk pertama kalinya, Sri cemberut kepada kakek. Hari berikutnya, setelah kakek pergi, Sri membuka lemari. Dia memakai baju dan sepatu yang telah disiapkan kakek. Tak lama, kakek datang membawa pemancing serta hadiah berupa kalung. Sri merusaknya, lalu membuangnya. Dia berjalan keluar mendekati seorang pemancing, lalu dengan sengaja membuat kakek cemburu buta. Saat malam, Sri pura-pura tidur. Mungkin kakek sudah tidak sabar lagi menunggu hari pernikahannya. Ketika bangun, Sri sudah tidak ada di tempat tidur. Ini membuat kakek khawatir. Yang ternyata Sri sedang bermain ayunan. Kemarahan Sri masih berlanjut, bahkan semakin terlihat jelas. Hari berikutnya, Sri begitu bahagia. Senyumnya berkembang seperti sekuntum bunga mawar mekar melihat Udin kembali datang memancing. Dia menyambut Udin dengan penuh harapan yang terlihat dari kedua bola matanya. Bahkan saat Udin melihat Sri lagi ngising, dia masih tetap tersenyum. Gara-gara itu, kakek tua kembali cemburu. Hal ini membuat kakek semakin tidak sabar, sehingga dia merobek kalender pada bulan itu agar hari pernikahan cepat tiba. Saat semua orang tidur, Udin masih menatap wallpaper foto Sri di ponsel miliknya. Sedangkan Sri sendiri diam-diam keluar kamar, pergi menghampiri Udin. Mereka sudah gak sabar ingin beradu jigong. Tetapi keburu kakek tua datang. Ganggu aja ini kakek, padahal aku juga mau nonton. Malam itu juga, Udin pun disuruh minggat. Pagi harinya, kakek tua juga mengusir pemancing lain. Kesabaran kakek sudah berada di ujung. Dia merobek kalender lalu merubah ranjang tidur agar gak bunyi ngik-ngik-ngik saat digunakan bersama Sri. Ternyata Udin tidak menyerah begitu saja. Dia datang lagi dengan membawa bukti selembar pencarian orang hilang. Tentu ini akan membuat rencana kakek tua gagal, sehingga dia menyerang Udin dengan menggunakan busur panah. Tetapi Sri melindunginya. Kakek tua mencoba lagi memperbaiki mesin kapal tua 150 cc bore up. Tetapi gagal dan malah dia terluka. Meski Sri dalam suasana marah, dia tetap peduli kepada kakek tua itu dengan mencoba mengobati lukanya. Udin punya ide cemerlang. Dia meminta kakek tua meramalkan nasibnya mengenai dua pilihan. Yang pertama, Sri ikut dengan dirinya lalu hidup bahagia,
Atau Sri tetap menikah bersama kakek tua dan hidup bahagia. Tanpa disangka, kakek tua itu menyetujuinya. Dari hasil ini diketahui bahwa Sri akan hidup dengan Udin. Meski berat, kakek tua mengizinkan untuk pergi. Hari berikutnya, kakek tua mengeluarkan semua barang yang telah dia siapkan untuk pernikahan dari lemari. Dia cemburu dan kecewa. Mau tidak mau, kakek tua harus bisa menerima. Sementara Sri merasa sedih karena bagaimanapun juga kakek tualah yang telah merawatnya selama ini. Saat keduanya pergi menjauh, ternyata kakek tua telah menyiapkan tali yang diikatkan pada perahu Udin untuk mengakhiri hidupnya. Namun Sri mengetahui itu. Dia memotong tali lalu kembali lagi ke kapal kakek. Keduanya memutuskan untuk melangsungkan acara pernikahan pada saat itu juga. Kemudian persiapan dilakukan dan upacara dilaksanakan sambil disaksikan oleh Udin. Kakek tua dan Sri pergi menggunakan perahu ke suatu tempat, mungkin untuk berbulan madu. Setelah melepas baju pernikahan, kakek tua Jackson sendirian menggunakan alat musik hingga membuat Sri tidur lelap. Dia menembakkan anak panah ke atas. Lalu, tanpa sepengetahuan Sri, kakek tua masuk berenang ke laut. Karena keinginannya sudah terlaksana, meski tidak sampai mencicipi apemnya, tidak berselang lama, Udin melihat perahu itu kembali. Akan tetapi hanya ada Sri saja di atasnya. Di bagian akhir ini yang sedikit membingungkan dan mengencrotkan, ekspresi Sri terlihat seperti sedang digenjot, padahal tidak ada orang lain di sana. Apa mungkin dengan kakek yang sudah tenggelam? Bahkan perahu yang sudah seperti rumah bagi kakek tua dan Sri juga masih berjalan lalu tenggelam sendiri. Namun pada akhirnya Sri kembali ke daratan bersama Udin setelah beberapa tahun hidup di laut dengan kakek tua. Kehidupan baru di luar sana telah menunggu Sri dan film pun berakhir.